Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan Anda semua, Nasi Angkasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pembentukan alam semesta ini. Dan saya yakin pembahasan kali ini akan lebih berat daripada pembahasan sebelumnya. Jadi sebelum kalian nonton videonya, pastikan dulu Anda semua sudah siap untuk menyimak semua informasi yang akan saya sampaikan ini dengan serius, dan tak lupa juga harus pada fokus ya. Karena dengan memahami pembahasan kali ini, Anda semua akan sedikit tahu mengenai bagaimana tentang sejarah terbentuknya alam semesta dengan segala objek indah yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kalau udah paham, mari kita menuju ke pembahasan utamanya. Kalau berbicara mengenai sejarah terbentuknya alam semesta, teori Big Bang adalah yang paling populer untuk menjelaskan sejarah terbentuknya alam semesta, dan saya yakin Anda semua pasti sudah pernah mendengar tentang teori Big Bang ini. Nah, terlepas dari segala kontroversialnya Big Bang menurut orang-orang yang tidak memahami arti teori ini, di sini akan saya perjelas lagi kepada Anda semua, kalau secara tepatnya teori Big Bang bukanlah teori penciptaan alam semesta. Teori Big Bang ini hanyalah model sejarah dari alam semesta untuk menelusuri perkembangan evolusi alam semesta hingga saat-saat awal dari alam semesta terbentuk. Selain itu, teori Big Bang ini juga merupakan salah satu model ilmiah sama seperti model ilmiah lainnya yang didukung oleh bukti yang luas. Dalam pemodelan ilmiahnya, Big Bang adalah awal dari alam semesta sebelum berekspansi menjadi alam semesta saat ini. Jadi dikatakan di sini, alam semesta ini terus berkembang sampai hari ini. Lalu sejak pertama kalinya teori ini ada, selama puluhan tahun para ilmuwan telah banyak mengorbankan waktu mereka untuk meneliti teori ini, sehingga pada akhirnya bukti pun ditemukan. Bukti pertama dimulai dengan catatan seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble. Menurutnya setiap galaksi yang ada di alam semesta ini rata-rata terbang menjauh dari galaksi lainnya. Nah, hal itu membuktikan kalau alam semesta ini berkembang, dan tentu hal ini berhubungan dengan model teori dari Big Bang. Nah, di sini mungkin Anda bertanya, kalau alam semesta ini berkembang, mengapa langit malam selalu tampak sama, seolah-olah tak ada perbedaan? Secara teori, jika alam semesta ini berkembang, bintang mungkin akan meledak atau galaksi bertabrakan. Tetapi secara keseluruhan, memang kalau kita melihat alam semesta sebagai contoh minggu lalu itu, memang terlihat seperti alam semesta saat ini. Begitupun seterusnya, alam semesta ini memang nampak sama. Tapi sebenarnya tidak juga. Alam semesta hari ini akan berbeda dari kemarin, dan besok juga akan berbeda sampai seterusnya. Semua ini berlaku tidak hanya dalam skala lokal saja, tapi berlaku juga dalam skala kosmik. Menurut evolusi alam semesta yang diungkap oleh simulasi komputer, menunjukkan kalau alam semesta terus membesar. Dengan begitu, kalau alam semesta ini membesar, itu berarti pada dahulu kala alam semesta ini pernah berukuran sangat kecil. Pada intinya, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta ini begitu padat dan terbuat dari banyak jenis materi seperti hidrogen, helium, atfak, materi gelap, foton, neutrino, dan lain sebagainya. Pada waktu itu juga, semua materi tadi berperilaku berbeda pada setiap masa kepadatan yang berbeda. Jadi ketika alam semesta lebih kecil, satu jenis materi mungkin mendominasi yang lainnya, dan perilaku fisik dari materi itu akan mendorong apapun yang sedang terjadi di alam semesta. Semisalnya kita ambil contoh seperti saat ini, di mana alam semesta sebagian besar didominasi oleh energi gelap, dan perilaku itulah yang mengatur alam semesta saat ini, mendorong periode ekspansi menjadi lebih cepat. Nah, ini tentu sesuai kan dengan penelitiannya yang memang mengatakan kalau energi gelap merupakan pelaku utama dari perkembangan alam semesta yang terus terjadi hingga saat ini. Jadi kalau kita kembali ke beberapa miliar tahun ke belakang, waktu itu alam semesta lebih kecil dari sekarang, dan berdasarkan kepadatannya, materi yang paling mendominasi adalah penguasa semesta saat itu. Kemudian,
Kalau kita mundur lagi lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu, waktu itu alam semesta hanya 1/1000 dari luasnya saat ini. Dan di sini pun, kita akan menemukan sebuah materi yang suatu hari akan membentuk seluruh galaksi di alam semesta ini, dan inilah model semesta yang dijelaskan dalam teori Big Bang. Nah, udah pada paham kan? Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai teori Big Bang dalam model untuk menelusuri perkembangan evolusi alam semesta hingga saat-saat paling awal dari alam semesta terbentuk. Tapi, dari semua itu tadi, apa sih objek yang mengawali alam semesta dalam teori Big Bang? Mungkin Anda semua memahami teori Big Bang ini bahwasanya alam semesta diawali oleh sebuah ledakan. Tapi, apakah benar begitu? Di sini, saya akan coba menjelaskan sesederhana mungkin ya, dan saya harap kalian simak baik-baik. Jadi, sejak teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh George Lemaitre pada tahun 1927, secara umum teori ini terlalu sering digambarkan sebagai ledakan besar yang mirip dengan supernova atau ledakan bintang. Tapi, apakah memang benar alam semesta kita ini benar-benar terbentuk dalam sebuah ledakan besar pada masa lampau? Jawabannya adalah tidak, karena sebenarnya Big Bang bukanlah ledakan sama sekali, setidaknya dalam definisi umum. Dalam teori Big Bang, alam semesta ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein dan gagasan bahwa alam semesta mengembang dari kumpulan energi padat yang sangat kecil dan disebut sebagai singularitas. Jadi tidak ada ledakan, hanya ekspansi besar dari material yang sangat terkondensasi. Nah, memang kebanyakan penggambaran teori Big Bang dalam bentuk ilustrasi memang diawali oleh ledakan. Karena itu, bisa dibilang untuk mensederhanakan teori ini agar mudah untuk dipahami oleh orang awam. Tapi begitu Anda semua mempelajari mengenai kosmologi alam semesta seperti yang saya sampaikan saat ini, barulah Anda semua dapat memahami betul mengenai apa itu atau bagaimana teori Big Bang yang sebenarnya. Dan ya, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap pembahasan ini bisa memberikan Anda semua pengetahuan baru mengenai sejarah evolusi alam semesta ini. Jangan lupa, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.